Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Siti Zulaika, keluarga Tolib Mania, dan juga segenap Majelis Ta'lim Iwamit on Air yang sudah memberi kesempatan kepada saya dan juga kita semuanya untuk mengkaji kitab Merawat Cinta Kasih bersama Qurratul Uyun pada kesempatan sore yang penuh barokah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Hadirin kiram, para alimul ulama, segenap Tuhan asatid wa ustazat, segenap Bapak Ibu pendiri pembimbing Majelis Ta'lim Iwamit on Air, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi dunya wal akhirah. Amin. Kepada yang terhormat beliau, Ibunda Ismail Dayati, beserta Ibunda Widyari, selaku Ketua dan Wakil Ketua Umum Majelis Ta'lim Iwamit on Air, beserta segenap jajaran pengurus harian Kabinet Fitri, yang senantiasa kita semuanya banggakan dengan semangat jihadnya dalam mensyiarkan dakwah agama Islam di negeri Formosa ini, dan yang senantiasa kita dukung segenap program dan kegiatannya, yang semoga semuanya senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Amin. Dan tak lupa kepada seluruh sahabat-sahabatku semuanya dari kelompok belajar Mawarwangi hingga Tolib Mania, rahimakumullah. Hamdan wa syukran lillah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang mana fi hadil yaumil mubarak di asyadul ayyam yaumil jum'ah 19 September 2025 Masehi, ketepatan 27 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Allah masih memberi kesempatan kepada kita semuanya untuk bermujalasah, untuk bermuwajahah atau bertemu suara kita lewat udara di aula Majelis Ta'lim Iwamit on Air dalam keadaan sihat wal afiyah, zahiran wa batinan insya Allah. Oleh karena itu, tidak henti-hentinya kita semuanya senantiasa memuji syukur kehadiratnya, yang qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa kedua kalinya sholawat serta salamnya Allah senantiasa kita sanjungkan keharibaan insan pilihan Nabi akhir zaman, yang Nabi yang telah menuntun umatnya minal zulumati ilan nur, yang senantiasa kita ikuti segenap sunnah dan ajarannya beliau baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya, semoga dengan senantiasa kita semuanya memperbanyak bacaan sholawat, mengagungkan asma Rasulullah, derek atau mengikuti segenap ajaran sunnah-sunnah beliau. Semoga kita senantiasa mengharapkan keberkahan di alam dunia ini, dan senantiasa kita harapkan syafa'ah hukmah atau pertolongan besar beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin muslimat, santri Iwamit rahimakumullah, ya barakallah, kita semuanya kembali bisa bersua, bermujalasah kembali bersama-sama bertalabul ilmi di aula Majelis Ta'lim Iwamit. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kembali kita belajar bersama-sama mengkaji kitab Merawat Cinta Kasih bersama Qurratul Uyun. Jadi kalau kemarin mungkin sudah kita pelajari bersama-sama, ini pokoknya kalau kita Qurratul Uyun ini isinya
pokoknya bab ranjang ya itu semuanya. Kita pelajari bersama-sama sedetailnya, kita pelajari di kitab ini pun diuraikan secara detail, secara jelas ya apa yang memang diperbolehkan ataupun yang tidak dilakukan ketika berhubungan suami istri. Ya ini sekilas mengulas saja yang bab kemarin karena mungkin dari santri ada yang mengikuti, ada yang boten. Ini saya ulaskan saja, dirangkum. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin waktu yang harus dihindari untuk bersenggama ataupun waktu yang harus dihindari ketika mau berhubungan suami istri, yang pertama ketika haid dan nifas. Ya, ini sudah tidak bisa ditawar lagi, ya. Kalau lagi haid nifas secara otomatis semuanya rangkaian ataupun kegiatan pasutri, ya, walaupun sah sebagai suami istri haram dilakukan karena ini memang sudah hak carane sing mentokne Gusti Allah ngoten nggih. Sudah tidak bisa diganggu gugat lagi, ditawar-tawar lagi. Jadi enggak boleh, ya. Haid, nifas, kemudian sempitnya sholat fardu. Ya. Jadi misalnya sekarang, contohnya asarnya jam 3:19. Kemudian jenengan jam 3:15 misalnya, ya. Mau melaksanakan hubungan badan atau pernikahan udah waktunya sempit ngoten nggih. Takutnya nanti tidak cukup untuk mandi besar, menghilangkan hadas dan sebagainya. Jadi jangan merasa bebas, ya. Jangan karena merasa untuk mengekang syahwatnya ya, tidak bisa. Mungkin sebagai yang mengerjakan sholat zuhur dikerjakan, mungkin awal waktu sudah masuk waktunya asar kerjakan, kemudian baru misalnya berkeinginan untuk dilanjutkan, ya, melakukan hubungan badan dilanjutkan. Jangan sudah mendekati waktu sholat, kemudian dengan belum sholat, tapi mengutamakan dulu berhubungan badan. Itu yang nggak boleh. Ya, hukumnya haram. 3 niki haram, ya, haram. Selanjutnya ada 4 waktu yang sebaiknya dihindari ataupun hukumnya makruh dilakukan berhubungan badan. Yang pertama, malam hari raya Idul Adha sama dengan Idul Fitri juga sama, ya. Karena apa alasannya? Karena Masya Allah kalau Idul Adha, Idul Fitri di masjid mana-mana, musola mana-mana mengumandangkan takbir, menyerukan asma Allah, masuk kita bersenang-senang atas dunia niki ngaten nggih istilahnya kan hubungan badan itu kan kesenangan duniawi ya itu semuanya. Jadi mbok yo cuman semalam itu saja sebaiknya jangan melakukan. Tapi kok sampai ke hukum haram niku mboten, cuman makruh saja. Sebaiknya dihindari saja. Ngaten nggih. Jadi malam hari raya Idul Adha, Idul Fitri nggak boleh. Malam pertama pada setiap bulan. Penanggalan bulan ya, ngarani tanggal Jawa, tanggal Hijriyah, itulah penanggalan bulan. Awal bulan sebaiknya dihindari, kemudian malam pertengahan pada setiap bulan. Ya tanggal 13, 14, 15. Enggaknya pas tanggal 15 nih, pertengahannya yang tidak boleh. Ya. Kemudian lagi malam terakhir pada setiap bulan. Ya, jadi awal, tengah, dan akhir bulan. Sebaiknya dihindari untuk melakukan hubungan badan. Seperti itu ya. Mungkin kita ketahui saja bahwasanya seperti itu. Nah, kalau misalnya pada waktu-waktu niku, ya bukan pada hari raya, biasanya yang sering tidak sempat untuk mengecek biasanya ya, tanggal bulan ngaten nggih. Lah kadang suaminya sudah pengen kebelet loh Bu, nggak bisa ditahan lagi. Ya sudah, nggak apa-apa, nggih, melayaninya dengan ikhlas, nggih. Ataupun juga ya sudah, memang suaminya menginginkan untuk beribadah, nih monggo, nggih. Memang tidak diketahui ataupun karena hukumnya tidak sampai haram buat tapi sebaiknya dihindari saja. Ya, karena apa? Memang kadang apa yang kita lakukan itu pasti ada efeknya ataupun ada sisi baik maupun buruknya pasti ada ya, semuanya itu pasti beresiko lah ya Bu. Kita sama melakukan apapun, kita bekerja apapun gitu pun juga ada resiko yang harus kita tanggung dan sebagainya seperti itu. Tapi kalau misalnya mungkin kita bisa menghindari malam-malam yang sudah ditentukan tadi, biar misalnya Allah memberikan rezeki berupa anak, tidak akan khawatir nih.
Misalnya anak tersebut ada penyakit kusta, ada penyakit anak yang lahir tidak sempurna, cacat dan sebagainya. Ya, sekali lagi wallahu a'lam. Itu adalah kuasanya Allah. Kan kita sebagai manusia hanya ikhtiar berusaha menghindari, menjaga. Ini kok oleh Allah dikasih ya, berupa misalnya anak spesial dan sebagainya. Ya sudah, itu ketentuan dari Allah. Kembali lagi kepada ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Dan nih, karena memang idealnya nih, berhubungan badan suami istri itu seminggu 2 kali, 3 kali masih normal ya Bu. Itu pun menurut kesehatan juga sama. Kalau setiap hari mungkin bosan, mungkin capek, letih, pasti letih ya, capek ya, biasanya seperti itu ya. Ya, tapi kadang memang orang itu nggak sama, ya, frekuensinya nggak sama, dan keinginan untuk meluapkan rasa keinginan untuk berkumpul sama istri itu pun juga nggak sama. Yang ada ini apa Bu? Ada yang ada nih hipersek, ya maksudnya kecenderungannya berhubungan badan itu berlebihan juga ada. Berarti tergantung orang-orang itu sendiri, maksudnya dikasih jiwa yang bagaimana oleh Allah. Tapi kalau kita bisa mengekang, bisa menjaga yang sehat ya seminggu 2 kali, 3 kali itu yang normal. Sampun, itu ya pembahasan kita yang sudah kita pelajari kemarin. Ya, sekarang ke bab baru, tempat untuk bersenggama, ya, tempat untuk berhubungan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alami anna sunnatal jima'i fi mawdi'in yu'manu min sima'i fi siwa sawtiha kasahi wa la yakun hunaka ahadun fataqbala. Ketahuilah tentang hal-hal yang disunahkan saat bersenggama, yaitu di tempat yang aman dari orang yang mendengarkannya. Suaranya juga jangan sampai terdengar, wahai kawan. Dan di tempat itu tak ada yang orang lain meskipun anak Anda. Syekh Nawawi menjelaskan bahwa yang dimaksudkan adalah sewaktu bersenggama di dalam rumah tidak ada orang lain meskipun anak kecil. Pengarang kitab Al-Madkhal mengatakan orang yang hendak bersenggama bersama istrinya hendaknya mengikuti tuntunan atau aturan-aturan bersenggama yang sudah dijelaskan dalam buku ini, yakni dilakukan di dalam rumah yang tidak ada orang lain kecuali istri atau hamba sahayanya sendiri, karena senggama termasuk aurat, sedangkan aurat wajib ditutupi. Ibnu Burhan berkata dalam menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan kepadanya, antara lain, suami jangan sampai bersenggama bersama istrinya di dalam rumah yang ada orang lain di situ. Meskipun anak kecil yang sudah tamyiz, juga jangan sampai bersenggama di dekat pembantu yang sedang tidur nyenyak, meskipun dirasa aman, karena dikhawatirkan dia akan terbangun pada saat-saat senggama sudah mulai menginjak detik-detik yang menggetarkan seluruh tubuh. Kalau sampai terjadi, maka semuanya akan buyar, hati diliputi kekecewaan, dan timbullah malah petaka akibat bersenggama. Dalam hal ini, orang-orang desa sama saja dengan orang-orang kota. Oleh karena itu, jangan bersenggama di dalam rumah itu masih ada orang. Ya, jemaah Yawamid rahimakumullah. Jadi kita insya Allah sudah paham ya, pasti ketika mau berhubungan badan mencari tempat yang aman, posisi yang tenang, ya, keadaan yang memungkinkan, ya, seperti itu pasti kita sudah memprediksi. Nanti kalau kita semuanya Masya Allah sudah mengetahui tentang tata cara ataupun tata krama, aturan-aturan berhubungan badan suami istri pasti sudah mengetahui. Ya, jadi jangan sampai kita semuanya itu melakukan di rumah yang sekiranya masih ada orang lain yang bisa mendengar suara kita ataupun juga bisa mengetahui aktivitas kita. Dan anak pun juga sama ya, itu semuanya. Kalau anak mungkin masih bayi belum paham, anak mungkin umur 0 sampai 1 tahun itu kayaknya belum paham ya, belum paham. Misalnya itu kan anak masih mungkin melihat orang tua nggak belum terekam di memori anak lah ya. 0 sampai 1 tahun kayaknya belum ya, seperti itu.
Mungkin kalau sudah 2 tahun sampai 4 tahun, mungkin sudah sedikit mengerti, ngoten niku, ya. Kemudian kalau sudah 5 tahun biasanya juga sudah paham, lebih mengerti lagi. Jadi kalau misalnya anak kita tidur, mungkin kita bisa pindah tempat, ya, ataupun cari tempat yang sekiranya aman dari pandangan anak kita. Makanya kenapa anak mungkin umur 5 tahun, 6 tahun itu sebagai sudah dipisah kamarnya, suruh mandiri, tidur mandiri, ya biar tidak mengetahui aktivitas ataupun kegiatan orang tuanya. Walaupun mungkin secara memori mungkin belum belum paham benar, tapi sebaiknya ya jangan. Sebaiknya kita sebagai orang tua yang lebih mengerti mencari tempat atau posisi yang lebih lebih privat lagi atau tersembunyi lagi. Ya, kan? Ya, makanya juga kalau kita perubahan badan kan disunahkan memakai penutup yaitu ya Bu. Makanya nggak boleh sampai tidak ada sehelai benang pun di tubuh kita ya karena niku. Kalau kita menutupi bukan hanya terhindar dari setan yang akan ikut menggauli kita ataupun mengikuti perkumpulan kita, tapi juga bisa menghindari kalau misalnya terjaga anaknya bangun sewaktu-waktu kan bisa sebagai solusi nanti tutupi kan seperti itu ya Bu. Jadi anak ini nggak melihat secara langsung apa yang dilakukan oleh orang tua. Insya Allah seperti itu semuanya sudah paham ya. Bisa dihindari menjadi tempat yang sekiranya tidak ada gangguan. Apalagi mungkin pada saat itu di rumah banyak tamu, ada acara di rumah. Kalau sekarang insya Allah ya rumah ini kan sudah ada kamar-kamar sendiri gitu, jadi lebih privasi, lebih terjaga, eh, tidak terlihat terdengar sampai ke luar ruangan ataupun ruang kamar kita seperti itu. Kalau orang zaman dahulu kan mungkin masih ada selambu, selambu ini kan masih terdengar ya Bu, dibuka juga kelihatan. Gitu. Kalau sekarang, masya Allah kayaknya sudah jarang ya, kebanyakan juga sudah ditutup pintu, sudah rapat, ya. Kemudian ditambah lagi biasanya ada gordennya, jadi berlapis-lapis lah penangannya pelapisnya ataupun kalau ini tidak langsung terbuka, kamar terbuka dan sebagainya. Jadi orang desa, orang kota semuanya sama, ya. Jadi kalau masih ada orang sebaiknya jangan dulu. Pendapat tersebut sama yang terdapat dalam yang termaktub dalam kitab At-Tauhid dan Asy-Syamil. Jelasnya pendapat tersebut cenderung memberi hukum haram sebab senggama yang dilakukan dalam keadaan tersebut akan mendatangkan kekecewaan, rasa malu, dan penyesalan yang pada akhirnya dapat menyebabkan malapetaka di antara suami istri. Ya. Jadi gini istilahnya nih, kalau sampai ketahuan orang, kelihatan orang, otomatis kan kita punya rasa malu ya, punya rasa hati ini kecewa. Biasanya belum sampai klimaks berhubungan badan, ternyata dibuka dulu kamarnya sama orang kan otomatis ya pasti langsung punya rasa malu, penyesalan dan kekecewaan dan sebagainya. Nah, makanya ya, insya Allah kita pun juga kita paham nih, misalnya menjadi tempat yang baik sekalian, menutupnya, mengunci kamar dan sebagainya. Pun. Oleh karena itu, Imam Khattab dan Imam Jazuli berkata, tidak akan berhasil senggama di tempat yang ada orang lainnya. Akan tetapi, Abu Abdillah Al-Fakhr menjelaskan bahwa larangan bersenggama dalam keadaan tersebut itu hanyalah sebatas makruh, karena hukum asal senggama adalah mubah. Dihukumi makruh karena sifat atau rasa malu terhadap tuntunan dalam agama. Hal ini sebagaimana dituturkan dalam kitab Al-Mawadir bahwa Imam Malik menghukumi makruh masalah-masalah senggama tersebut di atas. Ini, jadi hukumnya makruh saja ya itu semuanya. Ya, karena ada rasa malu dalam tuntunan agama. Ya. Ketetapan hukum makruh ini dipandang dari segi kemungkinan suami mampu menyuruh keluar orang yang ada di rumah itu. Apabila tidak mungkin, misalnya dengan menyuruhnya keluar akan menimbulkan sakit hati karena mereka berada dalam satu rumah. Maka hendaklah sang suami membuat semacam pembatas yang dapat memisahkan atau menutup antara dia dan istrinya dengan mereka. Pembatas tersebut dibuat sedemikian rupa agar dapat menimbulkan rasa aman dalam melakukan senggama.
Di samping itu, perlu diingat, orang yang bersenggama terutama saat menjelang ejakulasi, biasanya ada suara rintihannya, terdengar nyaring tanpa sengaja, karena kenikmatan, kebesaran nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, Syekh Penawar mengingatkan, wajaza ha'ilun kasifan yafata bimallahu maskanun wahidun ata. Boleh bersenggama dengan menggunakan pembatas yang kekal, wahai pemuda, bagi yang tinggal serumah bersama mereka. Ya, sampun, insya Allah sudah paham lah ya itu semuanya. Ya. Ini sekali lagi, insya Allah kita pun juga lihat situasi kondisi ya, seperti itu dan juga insya Allah kamar kita pun sudah privasi, ya kan. Biasanya sebagaimana upayanya, apalagi mungkin pengantin baru atau dan sebagainya, pasti biasanya rumah niku kamar niku sudah ada pintunya, sudah kedap suara mungkin ya, sudah berusaha ditanggulangi sedemikian rupa. Jadi jangan sampai terdengar oleh orang luar. Syekh Ibnu Arafah berkata, jangan bersenggama sementara di dalam rumah ada orang lain yang sedang tidur, selain tamu dan kawan, kecuali bagi orang-orang yang berkecukupan. Syekh Zahudi mengatakan bahwa larangan itu sangat beralasan bagi kebanyakan yang mempunyai anak. Jika senggama terpaksa harus dilakukan, tiba-tiba sewaktu ejakulasi akan berlangsung, sebagaimana mestinya si kecil terbangun, maka sang istri akan dan harus menghadapi dua kebutuhan yang sama-sama kuat, yaitu kebutuhan untuk melakukan ejakulasi secara bersamaan dengan sang suami dan keharusan meredakan tangis si kecil. Insyaallah, barakallah ya. Insyaallah kita pun sudah paham semuanya karena sekarang itu zaman sudah modern. Karena kalau dilihat dari kitab niki, ya, pengarang kitab niki dari tahun kemarin waktu awal-awal kita mengkaji kitab niki Agustus tahun 2000. Jadi maksudnya diterjemahkan ulang ngoten nggih. Tahun 2000 Masehi. Berarti 25 tahun yang lalu ngoten nggih. Sama kita pun juga bisa menelusuri nggih, 20 tahun yang lalu belum ada handphone, belum ada, Masya Allah seperti sekarang ya Bu nggih. Kita yang flashback lagi ke tahun 2000-an saja, kita sudah bisa melihatnya. Mungkin kondisi tahun tersebut juga sudah tidak sama dengan sekarang. Masya Allah, kalau zaman dulu niku kan biasanya rumah niku dari dinding bambu, nanti niku ya Bu, cuman papan-papan saja ataupun dan sebagainya, sehingga suara itu kadang terdengar sampai keluar. Kalau sekarang, Masya Allah, saya yakin rumahnya Santri Iwamid juga, Masya Allah, ya sudah semuanya juga sudah bagus-bagus, tembok, paling enggak tembok sudah tidak terdengar lagi suara-suara misalnya lagi beraktivitas Pakwi istri ya. Nggak takut bocor lagi Ibu Mulyani ya. Pokoknya nonton lain ini nonton ya. Memang karena ini dijelaskan karena memang kita ini Masya Allah perkaranya dari yang di istilahnya itu di daur ulang, maksudnya diterjemahkan ulang saja tahun 2000. Mungkin ini dari tahun 90-an, 80-an kitab niki hadirnya membersamai kita. Jadi sudah berpuluh-puluh tahun, jadi pasti ada perubahan-perubahan. Kita saja yang datang 2008, 2009, 2010-an saja belum menemui HP yang bagus-bagus canggih. Nah sekarang Masya Allah iPhone saja sudah menerbitkan 2000 iPhone berapa? 17 Bu. Berarti sudah 17 tahun ya. Masya Allah. Seperti itulah ya. Jadi seiring berkembangnya zaman, waktu memang tidak sama. Dan saya yakin panjenengan semuanya pun juga sudah berusaha, dia punya pasti rasa nyaman, kenyamanan itu yang utama ketika sudah mau melakukan hubungan suami istri ya. Tempat yang memungkinkan pasti gas saja. Kalau memang waktunya tidak memungkinkan, ya, mungkin ada tamu di luar banyak, takut dan sebagainya kan nggak nyaman, ya sudah ditunda dulu. Ya, jadi sabar-sabar dulu. Ya, sampun itu saja, ya. Tempat untuk bersenggama sudah. Sekarang ke bab selanjutnya, posisi dalam bersenggama. Wa kullu halatin siwa ma yudhkaru jaza 'alaiha al-wad'u wa waqtabaru lakinma dzakartu sahi awla wa qila bal min khalfiha faltukmila a'ni ladal hamali wa hiya barakah
ala imadin latakunanna tarikah. Di setiap keadaan selain keadaan yang telah disebutkan diperbolehkan dalam bersenggama dengan istri. Maka coba lakukan. Tetapi yang telah disebutkan wahai kawan lebih utama. Pendapat lain mengatakan bahwa dari arah belakang istri pun diperbolehkan, yakni pada suatu tempat di mana istri berlutut di atas tikar, jangan Anda tinggal cara tersebut. Syekh Penalba menjelaskan bahwa senggama dapat dilakukan pada setiap keadaan dan dengan cara yang mungkin dapat dilakukan. Selain cara diungkapkan oleh Syekh Penalba di bawah ini. Wajanibil jima'i fil qiyami. Jauhilah bersenggama sambil berdiri. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'tu harsakum anna syi'tum." Al-Baqarah 223. Artinya, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Maksudnya, diperbolehkan menggunakan berbagai posisi dalam bersenggama sesuai dengan selera masing-masing, sebagaimana telah disebutkan di bagian terdahulu. Sahabat Ali karamallahu wajhah berkata, wanita laksana kendaraan bagi pria, maka dia boleh mengendarainya kapan saja dibutuhkan. Insyaallah. Ya, jadi bab baru tentang posisi bersenggama. Jadi posisi ataupun gaya, ya, kalau kata-kata sekarang apa? Model gaya bersenggama, ya. Di sini yang diperbolehkan mana, yang tidak boleh mana. Katanya di sini disebutkan ojan itu jima ini, jima afil qiyam. Jauhilah bersenggama sambil berdiri. Ya, nggak boleh, bukan nggak boleh ya, tapi jauhilah. Ya. Jadi sebaiknya dihindari, kan ya itu semua. Kemarin kan yang kitab kemarin sudah jelaskan, yang ideal itu ya posisi istri di bawah, suami di atas, itu yang paling ideal. Dan menurut ahli kesehatan dan sebagainya, memang posisi seperti itulah yang dianjurkan dalam kitab fikih seperti itu. Ya. Kemudian disebutkan bahwasannya wanita boleh didatangi suaminya dari arah manapun, arah manapun. Dalam artian arah manapun ini dari depan, belakang, samping pun boleh. Itu asalkan ada tempat yang ma'ruf, yaitu vagina istri, bukan tempat yang lain. Mohon maaf mungkin sedikit tabu ya Bu. Dan mohon maaf wanita itu kan ada lubang depan belakang gitu kan. Yang dianjurkan adalah farji ataupun vagina wanita seperti itu. Kalau yang belakang itu nggak boleh. Nanti diurai lagi di belakang kenapa dan bagaimananya. Ya. Kemudian akan tetapi cara yang disunahkan dengan cara-cara telah diterangkan dalam bab keutamaan bersenggama, yakni sebagaimana diungkapkan oleh Nazam, kemudian suami naik ke atas tubuh istri secara perlahan-lahan. Di samping itu ada cara lain, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Nazam, pendapat lain mengatakan bahwa dari arah belakang istri pun diperbolehkan. Bagaimana sabda Nabi, la ba'sa biwalika idza kana fi summi wahidin. Artinya, tidak apa-apa melakukan senggama dari arah belakang apabila senggama itu tertuju hanya satu lubang. Adapun yang dimaksud dengan satu lubang adalah vagina atau farji wanita. Oke, jamaah wamid rahimakumullah. Insyaallah semuanya sudah paham ya. Jadi boleh mendatangi dari arah manapun. Dari arah belakang boleh, dari samping boleh, mohon maaf nih, dikurup nih, di rumah nih, diiring nih, boleh semuanya, boleh dilakukan nih, mendatangi istri dari arah manapun boleh, asalkan tetap pada satu lubang, yaitu lubang farji wanita. Itu saja yang digaris bawahi ya. Sebagaimana fuqaha mengatakan bahwa bersenggama dengan posisi dari arah belakang istri memberikan kenikmatan yang lebih dibandingkan dengan posisi senggama yang lainnya. Jadi, ya mohon maaf, mungkin ibu-ibu iwamid punya posisi kayak posisi sendiri-sendiri yang jadi favorit, ya. Ya sudah nggak usah dibicarakan, yang penting dengan mengetahui saja pasti ada, ya. Mungkin ada kesenangan yang lebih di sini pakai gaya ini dan sebagainya. Itu sah-sah saja, nggak ada masalah. Dalam ilmu fikih pun juga tidak ada masalah, boleh-boleh saja. Selama suami istri tadi sama-sama suka, sama-sama ya mengerjakannya dengan senang hati.
nggak ada larangan, nggak ada larangan selagi masih pada tempat yang ma'ruf yaitu farji atau vagina wanita. Ya. Selanjutnya saya kenalnya menerangkan posisi bersenggama yang sebaiknya dihindari yang diungkapkan dalam bait berikut. وجنب الجماع في القيام وفي الجلوس دونكم نظام ثم على جنبها صاحي يتقى لضرر الأوراق هاك حقق صعودها عليك صاحي ممتنع لضرر الإحليل هاك واستمع. Jauhilah bersenggama dengan cara berdiri, cara duduk, ambillah keterangan saya yang berurutan ini. Kemudian dengan cara posisi miring, jauhilah karena bisa menyebabkan pantat sakit. Ambillah kenyataan ini, cara istri di atas Anda, jauhilah wahai kawan, karena bisa menyebabkan sakit pada saluran kencing, dan dengarkanlah. Syekh Penallah menjelaskan dengan cara bersenggama yang sebaiknya dijauhi, antara lain, ya, jadi cara-cara yang sebaiknya dijauhi ketika berhubungan badan. Yang pertama, bersenggama dengan cara berdiri, sebab cara ini akan menyebabkan lemahnya ginjal, sakit perut, dan sakit pada mafasil atau persendian. Ya, jadi sama-sama berdiri, suami istri berdiri, ya, melakukan aktivitas badan suami istri. Ini juga sebaiknya dijauhi karena ada efeknya, yaitu bisa menyebabkan lemah ginjal, sakit perut, dan sakit pada persendian. Dan ya mungkin dengan ini posisi yang terfavorit Bu, misalnya ya, di dalam hati jenengan semuanya. Ya sudah, asalkan jangan terlalu sering ya Bu, karena nanti takutnya ada efeknya yang sudah disebutkan di dalam kitab ini. Ya. Yang kedua, bersenggama dengan cara duduk, sebab cara ini akan menyebabkan sakit pada ginjal, sakit perut, dan sakit pada urat-urat, juga dapat mengakibatkan luka yang bernanah. Jadi dengan posisi duduk, suami istri berarti berhadapan-hadapan, duduk posisinya lah. Itu juga sebaiknya dihindari. Ya boleh melakukan mungkin pengen gaya yang lain, bosan dengan cara posisi yang biasa, nggak apa-apa, asalkan jangan terlalu lama-lama, ya, boleh-boleh saja. Cuman di dalam kitab ini dikatakan sebaiknya dijauhi, ya, berarti kan ya boleh, tapi jangan terlalu sering-sering menggunakan gaya ataupun cara tersebut. Dan yang ketiga, bersenggama dengan posisi miring, sebab cara ini dapat menyebabkan sakit pada pantat. Nih, miring ya Bu, miring juga sebaiknya dijauhi. Dan nih, ada yang bilang, oh ini posisi favorit saya, paling suka, dan sebagainya. Nih, monggo, boleh. Nih, ketika berhubungan badan untuk tetap saja yang penting mengarah ke satu jalur miku, kok nggak apa-apa. Kalau itu sudah dibilang mendatangi bercocok tanam dari arah manapun diperbolehkan. Tapi kan ada efek sampingnya juga. Jadi sebaiknya juga jangan terlalu berlebihan. Yang keempat, bersenggama dengan cara istri memegang peranan dalam mengendalikan persenggamaan, sementara suami hanya mengikutinya, yaitu pasif. Yakni istri berada di atas suami. Sebab cara ini menyebabkan sakit pada saluran kencing suami. Nah, biasanya yang aktif istri, yang memegang kendali istri, karena posisinya di atas. Kalau di atas itu berarti kan yang aktif, yang bergerak dan sebagainya berarti istri. Ya, nah ini juga tidak baik untuk, jadi efeknya ke suami, suami, karena bisa menyebabkan saluran kencing suami bisa sakit. Seperti itu, sudah paham insya Allah ya. Dan Jaruk berkata, bersenggama dengan posisi nomor 3 di atas dapat menyebabkan sakit lambung, yakni salah satu lambung suami akan lemah, sakit atau kesulitan mengeluarkan sperma. Berarti nomor 3 posisi miring ya, bersenggama dengan posisi miring. Ini bisa menyebabkan sakit lambung kepada suami dan kesulitan mengeluarkan sperma. Oke. Penyusun kitab Syarah Al-Wasilah berkata, jangan senggama dengan cara berlutut, sebab dengan cara ini pihak istri akan merasa kesulitan. Jangan melakukan senggama dengan posisi miring, sebab cara ini akan menyebabkan sakit pada lambung. Juga jangan bersenggama dengan cara istri berada di atas suami dan memegang peranan,
sebab cara ini akan menyebabkan sakit pada saluran kencing. Sebaiknya bersenggama dilakukan dengan cara wanita berbaring telentang sambil mengangkat kedua kakinya, karena cara ini adalah cara yang paling baik. Jamaah iwami rahimakumullah, barakallah. Insyaallah sudah banyak pembelajaran yang kita kaji di dalam kitab Pekerjaan Qurratul Uyun Merawat Cinta Kasih ini, tata cara etika ketika berhubungan badan antara suami istri. Sudah jelas sekali, sudah kita bahas berkali-kali, ya. Masya Allah, dan jenengan pun sudah bosan, ya. Walaupun babnya menerangkan hal-hal yang dihindari ketika bersenggama, pasti cenderungnya sudah ke situ juga, ya. Jadi memang posisi-posisi seperti ini memang sebaiknya dihindari atau dikurangi saja frekuensinya. Mohon maaf, jangan dari awal sampai akhir misalnya, dengan posisi berdiri terus sampai klimaks, ataupun mungkin posisi miring terus sampai klimaks. Nah, itu kan terlalu lama ya Bu. Nah, mungkin berbagai cara, gaya yang lain dicoba, tapi sebentar-sebentar nggak apa-apa. Jangan dari awal sampai akhir satu posisi, sehingga menyebabkan tadi efek samping yang sudah disebutkan di atas tadi. Ya. Namun, selanjutnya Syekh Penalba menerangkan alawat ufil adbari mamnu'u faqat nu'ina fa'iluhu fi maqad warat. Bersenggama melalui lubang dubur itu terlarang. Penting ya, penting. Bersenggama melalui lubang dubur itu terlarang. Sungguh terlaknat pelakunya. Sebagaimana keterangan yang akan datang. Syekh Penalba menjelaskan hal tersebut karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, menyenggamai wanita dari lubang duburnya adalah haram. Nabi juga bersabda, terlaknat barang siapa yang menyenggamai wanita dari lubang duburnya. Maka dia benar-benar kafir atas apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yeah. Ini perlu diketahui ya, setengah santri, bahwasanya dubur ataupun jalan belakang ini itu tidak boleh digunakan untuk berhubungan badan. Hukumnya haram, sudah jelas ya, sudah jelas hukumnya. Allah melaknati orang yang menyenggamai wanita lewat lubang belakang atau duburnya. Apakah ada? Ya mungkin ada ya. Sebetulnya Al-Quran menjelaskan, Allah pun melarang, ya pasti ada. Makanya mungkin dari kita semuanya kayaknya kalau difahami ya masuk ya Bu, tempat kotoran, tempat banyak kotoran ya nggak mungkin. Ya mungkin bagi kita yang berpikir secara rasional nggak mungkin, ya. Tapi ya namanya orang yang ada nafsunya menggebu-gebu, terlalu berlebihan seperti itu ya Bu. Mungkin sampai melakukan hal tersebut. Kita nggak tahu. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi lagi. Syekh Penalba menerangkan alawat ufil adbari mamnu'un faqad nu'ina fa'iluhu fi ma qad warat. Bersenggama melalui lubang dubur itu terlarang, sungguh terlaknat pelakunya, sebagaimana keterangan yang akan datang. Syekh Penalba menjelaskan hal tersebut karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, menyenggamai wanita dari lubang duburnya adalah haram. Nabi juga bersabda, terlaknat barang siapa yang menyenggamai wanita dari lubang duburnya, maka dia benar-benar kafir atas apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Barakallah. Sekali lagi saya tegaskan, dalam kitab ini disebutkan menyenggamai, mengumpuli seorang wanita lewat lubang belakang, hukumnya haram. Haram ya Bu, pokoknya haram, tidak bisa diganggu gugat. Haram ya. Jadi hal apapun itu tidak boleh menyenggamai, mengumpuli istrinya lewat jalan belakang. Sabda beliau, ada 7 orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberi rahmat kepada mereka kelak pada hari kiamat, dan Allah tidak akan membersihkan mereka. Serta firman-Nya kepada mereka, masuklah kamu semua ke neraka bersama mereka yang memasukinya. 7 orang ini ialah yang pertama, laki-laki dan perempuan
yang bersenggama dengan sejenisnya. Nauzubillah. Yang kedua, orang yang menikah dengan tangannya atau mempermainkan zakarnya dengan tangan sendiri hingga dia dapat mengeluarkan mani. Yang ketiga, orang yang menyenggamai binatang. Yang keempat, orang yang bersenggama dengan wanita melalui lubang dubur. Yang kelima, orang yang memadu wanita dengan anaknya. Yang keenam, orang yang berzina dengan istri tetangganya. Yang ketujuh, orang yang menyakiti hati tetangganya. Ya na'udzubillah, ketika tujuh-tujuhnya ini Masya Allah sangat buruk sekali ya. Jadi ada 7 orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi rahmat kepada mereka kelak pada hari kiamat. Ya, Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Yang pertama, dan Allah pun juga tidak akan membersihkan orang tersebut. Kalau kita semuanya, saya yakin ya, kita semuanya ini ahli dosa, ahli maksiat, ahli apapun ya, yang tidak baik-baik. Tapi kita semuanya, insya Allah, ya, insya Allah, walaupun mungkin kita akan mencicipi, nggak mungkin enggak ya, mesti dijegur nih di setang neraka. Tapi insya Allah pasti dientas nih, dientas yakin sih, kita semuanya pasti meyakini ini kok, ya. Tapi 7 golongan ini tidak, Bu. Ya na'udzubillah ya. Jadi kita semuanya harus jaga-jaga. Kita itu harus melihat-lihat ya, mana yang boleh, mana yang tidak, memang harus kita pahami secara baik, ya, harus kita pahami. Jadi 7 orang ini Allah tidak akan memberikan rahmat, tidak akan memberikan ampunan kepada orang itu. Yang pertama, laki-laki dan perempuan yang bersenggama dengan sejenisnya. Atau kalau bahasanya sekarang, kaum pelangi, itu Bu, lesbian, gay. Kalau lesbian itu kan perempuan dengan perempuan. Kalau laki-laki, gay atau LGBT ngoten ya, bahasa merekanya ya. Kalau ini golongannya ataupun komunitasnya ngoten ya. Alhamdulillah. Jadi laki-laki berhubungan dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Berarti sejenis bermain dengan sejenis. Itu ya. Orang tersebut tidak akan dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah ya, Bu. Wong kita niki diciptakan berpasang-pasangan. Berarti kalau berpasangan ya laki-laki dan perempuan, ngoten ya. Tidak ada laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Berarti nyalai kodrat, nyalai kodratnya Allah. Ya nggak mungkin kita pernah melihat ataupun mendengar ya di sekitar kita, di berita-berita mungkin ada itu Bunda, Mbak ya laki alhamdulillah ya. Nah itu napa tidak normal wis napa niku tidak saat ini suara saat ini hatinya itu mungkin tidak bukan manusia normal lagi katanya punya penyimpangan seksualitas di luar batas Bunda. Yang terkenal itu kakak Itwil gitu di TikTok itu Bunda, sama abah orang ya orang barat ya kebanyakan orang barat yang kita ketahui Indonesia sama bule Bunda. Seperti itu ya. Kan ada Thailand udah dilegalkan kawin sesama jenis pun dari luar negeri itu. Di Thailand juga Bu sudah dilegalkan kemarin itu yang presidennya Tsai Ing-wen kan sudah ada di Taiwan. Iya, makanya ada perkembangan udah dilegal kayaknya. Seperti itu. Nauzubillah ya. Merinding Bu kalau bicara seperti itu ya Allah. Ya ada ya maksudnya. Ya tapi yang namanya orang ya mungkin kadang mereka punya mungkin ada cerita tersendiri tapi ya tetap nggak salah ya Bu. Mungkin dia trauma dengan pasangannya, pernah di KDRT atau sebagainya sehingga dia merasa kalau sesama perempuan itu lebih lembut, lebih mengerti, mungkin seperti itu ya. Kalau mungkin kebanyakan orang yang diwawancara kan ngerti seperti itu. Ada sisi atau sisi baiknya misalnya seperti itu. Alhamdulillah lah. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi orang laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan yang bersenggama dengan sejenisnya itu tidak akan mendapatkan rahmatnya Allah. Yang kedua, orang yang menikah dengan tangannya, mempermainkan zakarnya dengan tangan sendiri hingga dia dapat mengeluarkan mani. Ya, makanya kenapa Allah
menganjurkan kepada kita yang sudah mampu untuk menikah. Karena menikah itu hasratnya, keinginan seksualitasnya bisa tersalurkan ataupun bisa tersalurkan kepada pasangan. Nek punya pasangan kan pengen kumpul aja, sudah tersalurkan secara halal, secara ma'ruf. Jadi kan lebih indah nih menikah nih ngoten itu. Jadi kita nggak takut-takut lagi. Misalnya kita pergi ke hotel kemana kan tidak ada punya rasa was-was, nanti ada orang yang melihat dan sebagainya. Karena memang pasangan halal kita, sudah sah secara agama maupun negara. Dan nggak punya rasa kekhawatiran apa-apa. Jadi makanya kenapa kok onani, kami ke bahasa sekarang onani ya, azal gitu kan, berarti kan mohon maaf, merangsang diri sendiri biar tercapai puncak ataupun kenikmatan, itu namanya azal ataupun onani. Nanti di belakang ada pembahasannya tentang itu. Makanya kenapa kalau sudah mampu, sekiranya kita mampu secara lahir batin, kemudian dianjurkan untuk menikah di dalam Islam. Biar semuanya niku tersalurkan, biar semuanya niku kita tidak melakukan maksiat-maksiat yang sebelumnya mungkin pernah kita lakukan. Kalau sudah punya pasangan, otomatis kan tersalurkannya ke pasangan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang menyenggamai binatang. Wah, kalau ini sudah sakit nih pikirannya ya. Tapi ada ya Bu berita seperti itu. Ada seorang laki-laki kan menyenggamai ayam. Ada ya beritanya. Pernah mendengar berita seperti itu. Ya, berarti itu sudah jelas tidak normal. Ya. Pikirannya sudah sakit. Gitu. Kemudian yang keempat, orang yang menyenggamai dengan wanita melalui lubang dubur. Seperti tadi sudah dijelaskan. Tidak boleh. Walaupun itu istri kita, halal kita lakukan apapun, seluruh tubuhnya boleh kita istilahnya menggunakannya, memakainya. Tapi kalau berhubungan badan jangan melalui lubang belakang, hukumnya haram. Jelas haram ya. Yang kelima, orang yang kita harus menolaknya nggih Bunda, karena itu ya dosa iya, ya harus Bunda. menolak Mbak, nggak boleh. Ya mungkin mohon maaf, mungkin jangan lebih paham agama daripada suami. Kemudian suami menginginkan, aku kok pengen toh lewat belakang misalnya bahasa kasarnya saja. Jangan sudah mengetahui, jangan kasih dalilnya. Ini loh Mas dari Gusti Allah, ini loh sabdanya Rasulullah sudah ada jelas di situ. Hukumnya haram, haram itu nggak boleh Mas, itu. Seperti itu jangan bisa memberi penjelasan. Dan ya pelan-pelan Bu, jangan dikasari. Pelan-pelan tunjukkan saja niki dalilnya yang melandasi niki Al-Quran yang melandasi niki. Ya, jika di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah tadi, ya, bahwasanya boleh mendatangi dari arah manapun, yang penting masih pada satu jalur, yaitu jalur farjinya istri yang depan. Ya, belakang tetap nggak boleh, ya, haram hukumnya. Yang kelima, orang yang memadu wanita dengan anaknya. Na'udzubillah, ya, sudah jelas sekali ya Bu. Apalagi anak kandung, nih. Walaupun sekarang juga ada berita-berita seperti itu miris kayaknya ya Bu. Hati itu ikut sakit ngeten ya. Apa kok ada bapak tega mengumpuli anaknya sendiri, bahkan sampai berkali-kali ataupun mungkin bahkan bertahun-tahun juga ada berita seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Kita semuanya dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik tersebut. Walaupun mungkin sekian dari beratus ribu penduduk, berjuta-juta, beratus juta penduduk Indonesia, mungkin cuma 1-2 yang melakukan ya. Kalau beritanya yang kita simak mungkin ya cuma 1-2. Tapi kan itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Oh ternyata masih ada ya seorang bapak niku tega ya, menggauli anaknya sendiri ataupun merusak masa depan anaknya sendiri. Ternyata ada juga. Semua itu kan bisa kita jadikan pembelajaran ya dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Sebagai pandangan, sebagai ilmu yang bisa kita ambil baik dan buruknya. Kalau dengan anaknya istri, berarti kawan misalnya menikah dengan jandanya punya anak saja nggak boleh, apalagi ini dengan anak kandungnya, memadu wanita dengan anaknya, jelas tidak boleh, sudah jelas, ya.
Selanjutnya yang keenam, orang yang berzina dengan istri tetangganya. Niki. Alhamdulillah sudah jelas ya Bu. Sekarang Masya Allah makin marak kasus Rumput perselingkuhan. tetangga Gitu. lebih hijau gitu. Rumput Sekarang sudah tetangga lebih hijau. Nanti parani. orang yang Nanti datang. parani sana yang foto wae. Allah, astagfirullahaladzim. Istighfar, wae jangan sering-sering istighfar nih kalau kita lihat media itu ya Allah. Terus benar-benar kita harus nanon derek lem di wamit mawon misalnya tidak tahu dunia luar. Dan itu kan mungkin yang namanya kita pasti kadang itu sering lihat medsos ya. Di akhir-akhir ini banyak orang berselingkuh dan sebagainya. Ya karena kekuatan media sosial sudah tidak seperti zaman-zaman dulu. Kalau mungkin juga ada, tapi kan tidak terekspos, tidak di banyak orang yang tahu. Nah, kalau sekarang kan di mana-mana kamera, di mana-mana video, jadinya penyebarannya itu semakin luas seperti itu ya. Itu kayaknya jelas banyak pelaku. Iya, ya Allah. Istighfar kok tok isine Bu ngoten niku dalam dada kita. Ngoten nggih. Sudah jelas nggih, istri tetangga juga nggak boleh kita kumpuli, sudah jelas nih. Tonggo kok tetangga bukan hak kita, halal kita kok seperti itu. Ya, yang ketujuh orang yang menyakiti hati tetangganya. Ini namanya kita bermasyarakat, kita hidup di kampung, di desa pasti ada yang namanya kita bersosialisasi dengan lingkungan dan sebagainya. Makanya sering banyak dalil yang mengatakan bertetangga ya harus baik, menghormati, saling menjaga privasi, gitu. Kemudian kalau masak misalnya walaupun cuma kuahnya yang dibanyakin, dikasih ke tetangga dan sebagainya, kan adab-adabnya sebagai tetangga yang baik dan sampai menyakiti tetangganya. Ya, insya Allah semuanya sudah paham. Jadi 7 golongan ini tidak akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuklah kamu semua ke neraka bersama orang-orang yang memasukinya. Oke, alhamdulillah ya Bu. Oke, saya ulangi. Yang pertama, laki-laki dan perempuan yang bersenggama dengan sejenisnya atau LGBT, lesbian ataupun gay. Yang kedua, orang yang menikah dengan tangannya sendiri, memankan belakangnya dengan tangan sendiri hingga dia berhasil mengeluarkan mani, ya, onani. Ya. Yang ketiga, orang yang menyengamai binatang. Alhamdulillah. Yang keempat, orang yang bersenggama dengan wanita melalui lubang dubur. Yang kelima, orang yang memadu wanita dengan anaknya. Yang keenam, orang yang berzina dengan istri tetangga. Yang ketujuh, orang yang menyakiti hati tetangga. Alhamdulillah. Syekh Ibnu Haji telah mengumpulkan sejumlah hadis dengan ketujuh orang tersebut dalam kitab Madkhal. Maka lihatlah tidak ada orang yang memperselisihkan kebenaran hadis tersebut. Sebagaimana diingatkan Syekh Penaldom berikut ini. Wa kullu man ajaza fi'alahu fala yu'mal alaihi 'inda jullin mufala. Setiap orang yang memperbolehkan bersenggama melalui dubur tidak bisa diterima oleh orang yang berakal, sehat, dan jujur. Nih, pengarang kitab nasihat berpendapat bahwa dubur istri sama dengan dubur orang lain dalam hal keharamannya. Hanya saja bersenggama melalui dubur ini tidak mewajibkan adanya hukum had karena kesamarannya ataupun kemiripannya dengan lubang vagina. Yeah. Jadi menggauli istri lewat jalan belakang itu tidak bisa diterima dengan akal sehat. Yeah. Kalau kita bayangkan saja, mohon maaf, tempat keluarnya kotoran, tempat yang jijik-jijik, mohon maaf lah ya, kok dipakai untuk bersenang-senang. Itu kita sudah, kalau dipikir secara rasional kayaknya nggak pantas. Ya, sudah, seperti kita istilahnya tangan kanan kiri, kalau tangan kanan kan untuk kebaikan, makan, menulis-nulis yang baik, mengerjakannya baik. Kalau tangan kiri kan urusan belakang, ataupun bagian belakang, bagian kotor. Sama halnya dengan farji depan maupun lubang depan maupun lubang belakang, seperti itu. Insya Allah jangan sudah paham ya. Intinya haram. Mungkin ya, semoga tidak ada. Ya. Mungkin ada yang pernah melakukan seperti itu, mungkin dulu belum tahu ilmunya, dia sekarang sudah tahu. Kita berhak menolak ajakan suami apabila suami menghendaki berhubungan badan lewat jalur belakang. Jangan sekarang sudah tahu ilmunya, nggak boleh mas, nggak boleh, walaupun istilahnya cuman
cuman mohon maaf, mungkin cuman untuk merangsang atau sebagainya, cuman untuk bersenang-senang saja, tidak sampai dimasukin, tapi tentu saja nggak boleh, ya. Orang yang memperbolehkan senggama melalui dubur ini menisbatkan pendapatnya pada Imam Malik. Tetapi kemudian Imam Malik sendiri cuci tangan dengan nisbat ini. Dan beliau membaca firman Allah yang artinya, istri-istrimu ada seperti tempat cocok tanam. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu sebagaimana kamu kehendaki. Imam Malik juga berkata, tidak ada orang yang menanam kecuali pada tempatnya. Hanya saja masalah dubur ini memang besar perkaranya. Karena senggama melalui dubur ini menentang hikmah dan melawan sifat ketuhanan dengan menjadikan tempat untuk keluar sebagai tempat masuk. Kemudian di dalam bersenggama melalui dubur ini terdapat bahaya baik dari segi kesehatan maupun kebiasaan. Nah, ini semakin jenengan pahami, ya, kata-katanya sudah jelas sekali. Tadi kan memang di dalam surah Al-Baqarah 236 tadi disebutkan, istrimu itu tanah tempat bercocok tanam. Boleh kamu mendatanginya tanah tersebut dari sebagaimana kita kehendaki. Dalam artian, boleh lewat belakang, dari samping, dari atas, kanan, kiri, boleh. Tapi tetap pada jalan yang ma'ruf, yaitu jalan farji wanita. Kalau dubur ini sudah jelas nih, tidak boleh bersenggama melalui dubur karena sudah menentang hikmah dan melawan sifat ketuhanan. Makanya Bu, karena juga dipikir secara rasional, mohon maaf nih, kan kalau vagina ataupun farji wanita itu kan ada pelumasnya, ataupun kalau misalnya kita sudah terangsang kan ada keluar cairan sehingga memudahkan ya zakar suami untuk masuk. Jadi kalau lewat belakang kan nggak ada, ya nggak ada pelumasnya, nanti secara kasarnya maaf ya. Jadi nggak pasti sakit lah ya seperti itu namanya apa? Tidak jalan semestinya kok nih seperti itu. Jadi kita menentang ketuhanan. Pokoknya intinya nggak baik lah seperti itu ya Bu. Jadi jangan sampai kita melakukan ya wes menggunakan nopo pelumas dan sebagainya misalnya nih, tetap saja nggak boleh, nih, tetap saja nggak boleh karena itu sudah menentang hikmah. Sudah itu hukumnya Allah nggak boleh ya sudah nggak boleh. Berarti dikasih ada makanan enak mau milih sing enak ya. Kayaknya bukan tempatnya itu ya bukan orang normal, orang normal pasti berpikir nggak mungkin melakukan hal tersebut. Nih, sampun jelas. Dikasihkan dari Syekh Abdurrahman bin Qasim bahwa ada seorang polisi kota Madinah datang menghadap Imam Malik dan bertanya tentang laki-laki yang dilaporkan kepadanya bahwa dia telah bersenggama dengan istrinya melalui lubang dubur. Maka Imam Malik berkata, saya berpendapat bahwa sebaiknya orang itu dipukul hingga merasa sakit. Apabila ia mengulangi perbuatannya, maka dipisahkanlah keduanya. Jadi dulu pernah ada kisah nih, Syekh Abdurrahman bin Qasim, ada orang satu polisi dari kota Madinah ya, mengatakan saya sudah menggauli istri dari lubang dubur. Maka Imam Malik berkata menyuruh orang tersebut untuk dipukul sampai sakit. Kalau masih diulang lagi maka harus dipisahkan keduanya. Jadi dipukul untuk memberikan pembelajaran. Kalau masih diulang lagi ya sebaiknya berpisah saja, sudah jangan sebagai suami istri. Kalau suaminya terus-terusan zalim karena sudah melakukan hubungan badan tidak sesuai dengan tempatnya. Adapun bersenang-senang dengan bagian luar dubur diperbolehkan, akan tetapi hal ini sebaiknya dihindari karena khawatir hal ini akan membangkitkan nafsu sang istri untuk minta disetubuhi duburnya. Diperbolehkan bersenang-senang dengan bagian dubur bagian luar tersebut sama dengan diperbolehkannya bersenang-senang dengan kedua paha istri atau semisalnya ketika istri sedang haid atau nifas. Ya, kayaknya ya Niko ya bagi kita semuanya yang punya pikiran sehat nggak usah lah, lebih baik nggak usah kan ya. Insya Allah masih banyak lagi ya yang bisa istilahnya Niko sebagai pelampiasan kalau istrinya lagi haid nih, muka masih bisa dicium ya, pipi masih bisa dicium ya, ngapain ya bermain-main ke tempat yang istilahnya Niko jorok kotor ya Bu, kalau kita semuanya yang berpikiran
tidak normal kan. Jadi sebaiknya dihindari kan. Saya kenal mengingatkan wajah fil akhdi sahi auma dora'aha fahfad wuqita syu'ama. Bersenang-senang dengan paha diperbolehkan wahai kawan, atau misalnya berhati-hatilah agar Anda terjaga dari kejelekan. Pernah ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang apa saja yang dihalalkan bagi laki-laki terhadap istrinya yang sedang haid. Aisyah radhiyallahu anha menjawab, apapun dari tubuh istrinya halal kecuali vaginanya. Ya, sudah sering kita pelajari nih dalam kitab Risalatul Mahid, ya, fikih wanita yang lainnya sudah jelas bahwasanya ketika haid seluruh tubuh istri boleh, ya. Misalnya mau dicium suaminya, disayang boleh, asalkan tidak bermain-main di sekitar vagina. Istilahnya Jawa Tengahnya saja yang tidak boleh ya Bu. Misalnya suaminya mau pergian, cium kening, cium pipi, cium bibir masih boleh. Namun jangan sampai melakukan hubungan badan saja. Nah, kemudian dibahas Syahfanalam tentang diperbolehkannya bersenang-senang dengan paha atau di luar vagina. Itu adalah pendapat Imam Ashraf, dan pendapat ini berbeda dengan pendapat yang masyhur sebagaimana yang dijelaskan pengarang kitab Mudkhasar. Haid menjadi penghalang sahnya sholat dan puasa serta haramnya bersenggama atau bersenggama pada vagina atau bersenang-senang dengan bagian tubuh yang dibalik kain. Misalnya dengan cara menjepit zakar dengan kedua paha istri yang antara paha dan zakar itu tidak ada penghalang karena dikhawatirkan akan diteruskan dengan menyetubuhinya. Dengan demikian, yang dimaksud dalam larangan tersebut adalah semata-mata untuk menutup perantara. Yes. Jadi bersenang-senang ataupun mempermainkan kedua paha istri boleh ya Bu. Yang penting ada pelapisnya ataupun kain di situ. Maka, mohon maaf kalau misalnya, mohon maaf ini mungkin kan suami sudah ingin banget kemudian menghendaki istrinya untuk melayaninya, tapi kan tidak mampu, lagi haid, lagi nifas, otomatis kan untuk daerah Jawa Tengahnya harus ditutup rapat, misalnya menggunakan vagina, maaf nih, kemudian menggunakan pahanya untuk menjadi zakar suami, misalnya di sini juga disebutkan, jadi dikhawatirkan nanti kebablasan, itu, yes. Jadi masih ada cara lain yang mungkin sekiranya tidak menyebabkan suami pengen lebih lanjut lagi. Mungkin menggunakan tangan, menggunakan payudara pun boleh ya. Kalau memang suami sudah benar-benar menghendaki ataupun sudah tidak kuat menahan hawa nafsunya. Insya Allah masih ada cara lain yang bisa dilakukan istri untuk menyenangkan suami. Intinya seperti itu ya. Itu. Kalau haid nifas memang untuk daerah Jawa Tengahnya memang harus dijaga sebaik-baiknya. Dan ya wallahu alam, mungkin itu saja materinya, sudah 1 jam lebih ya. Insya Allah itu saja yang kita pelajari sore hari ini. Besok insya Allah pertemuan selanjutnya tentang hukum onani dan azl. Jadi harus kita ketahui juga ya. Alhamdulillah, barakallah ya. Mungkin itu saja kita pelajari sore hari ini. Sekali lagi bahwasanya ketika lagi haid, lagi nifas, kita memang tidak boleh, haram hukumnya untuk melayani suami. Ini dalam artian kemaluan suami tidak boleh masuk ke kemaluan istri. Kalau untuk hal-hal yang lainnya, misalnya mencium dan sebagainya masih diperbolehkan. Kemudian menggauli istri dari lubang dubur itu hukumnya haram, karena itu sudah menentang kesehatan, menentang hikmah dan melawan ketuhanan. Jadi nggak boleh dilawan ya. Itu. Walaupun menggunakan cara apapun dan bagaimanapun, mungkin suami merasa puas kalau lewat belakang misalnya, nah itu pun juga tidak boleh karena itu sudah tidak normal lagi. Mungkin bisa dicarikan dokter, atau psikolog untuk bertanya, karena kayaknya ada kelainan kejiwaan dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.